warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba Spesial Ramadan. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah bagi yang menjalankan. Gimana puasanya? Semoga lancar sampai akhir ya. Pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025, kita telah memasuki hari ke-19 pada bulan Ramadan, yang berarti kita akan mendekati malam istimewa di 10 hari terakhir, yakni malam Lailatul Qadar. Dengan itu, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema keistimewaan malam Lailatul Qadar dengan narasumber yakni Ustadz Haikal Ma'ruf selaku Ketua Bidang Dakwah Forum Komunikasi Mubalik Muda Kota Blitar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dinda. Halukum ya Ustadz. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Luar biasa. Ustadz, gimana perjalanannya tadi ke sini? Alhamdulillah Kak Dinda. Kalau tadi saya mau perjalanan ke sini itu cuacanya mendung. Iya. Dan alhamdulillahnya kok hujannya itu saya sudah sampai sini baru hujan ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan angan-angan tadi itu luar biasa. Berarti berkah nggih pas pada bulan Ramadan sesuai dengan positif thinking kita Betul sekali. Oke Ustadz, mungkin bisa perkenalan dulu nggih. Dari mana, terus sekarang sebagai apa? Gitu. Ya, terima kasih Kak Dinda. Sobat Unisba atau pemirsa yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Haikal Ma'ruf. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah Forum Komunikasi Mubalik Muda Kota Blitar, yang mana FKM ini saat ini berkecimpung atau bergerak di bidang dakwah Islam, yang alhamdulillah juga Kak Dinda di bulan Ramadan ini kami banyak sekali permintaan-permintaan untuk mengisi kegiatan-kegiatan seperti pesantren Ramadan di instansi maupun lembaga sekolah, luar biasa. Full jadwal ini berarti Ustaz. Ya, umumnya lah. Alhamdulillah. Umumnya kalau orang Jawa ngomong itu. Rodok repot. Alhamdulillah. Oke Ustaz. Ya. Kan hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar nggih. Mungkin bisa jelaskan sedikit kepada pemirsa Sobat Unisba, apa sih malam Lailatul Qadar itu, kenapa sangat istimewa? Baik Kak Dinda, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah malam Lailatul Qadar, sebelumnya kita patutkan alhamdulillah juga para pemirsa, hari ini kita sudah masuk ke hari ke-19 ya di bulan Ramadan ini, dan insya Allah mulai besok malam kita sudah masuk di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, karena besok malam itu sudah tanggal 21. Iya. Nah, kalau tadi sesuai dengan pertanyaan Kak Dinda, kira-kira Lailatul Qadar itu seperti apa sih, kan begitu? Iya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi malam Lailatul Qadar itu kalau kita katakan malam yang luar biasa Kak Dinda, di mana para malaikat Allah itu turun ya ke langit pertama, kemudian untuk mengurus berbagai kepentingan, untuk mengurus berbagai urusan, terutama urusan manusia yang ada di bumi. Nah, istimewanya apa? Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, para ulama, para kiai kita, para ustadz-ustadz kita itu sudah mengatakan bahwa ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah di 1000 bulan. Nah, kalau kita konversikan 1000 bulan itu, kalau kita konversikan ke dalam tahun, maka itu bisa kita katakan 83 tahun kita melaksanakan ibadah. Saya ingin tanya, rata-rata orang Indonesia itu umurnya 60, 61, 62, 63. Kalaupun ada orang yang umurnya 70, 80 tahun, atau bahkan 90 tahun, itu bonusnya dari Allah itu sudah luar biasa. Makanya, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, wabil khusus di bulan Ramadan ini, kita melaksanakan ibadah di malam itu, insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya, dan seolah-olah kita itu akan beribadah selama 83 tahun. Itu adalah hal yang luar biasa. Kira-kira begitu Kak Dinda. Berarti kan di depan juga dijelaskan ya, Ustaz, betul. Khairum min alfi syahr. Kenapa kenapa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, karena di malam itu ketika kita melaksanakan ibadah itu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya, karena seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Ya. Maka sering saya katakan Kak Dinda, kalau kita itu beribadah sunnah saja, di bulan Ramadan ini terutama, kita beribadah sunnah saja, itu oleh Allah pahalanya akan disamakan seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Masya Allah.
Maka kalau kita melaksanakan ibadah wajib bagaimana Ustadz? Ya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah ya, berlipat-lipat lagi gitu. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka istimewanya itu. Apalagi ya patut kita bersyukur Kak Dinda, kita sebagai umat Islam itu oleh Allah diberikan sebuah keistimewaan. Makanya saya itu pernah melihat sebuah riwayat, kenapa kok Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Karena ini adalah doa dari Nabi Muhammad. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Muhammad itu mengingat atau melihat umatnya itu umurnya, usianya itu tidak panjang-panjang. Rata-rata ya 60 tahun. Orang Nabi Muhammad saja wafatnya sekitar usia 60 tahun ya, 60 tahun lebih. Nah ini, makanya ketika Nabi Muhammad berdoa, kemudian oleh Allah diijabah. Lah kenapa doanya Nabi Muhammad itu seperti itu? Karena melihat usia umatnya itu sangat pendek dibanding usia umat-umat terdahulu. Bayangkan, Nabi Nuh itu saja, itu wakilah diriwayatkan umurnya 1700 tahun. Beliau umur 850 tahun itu punya umat itu hanya 80 orang Kak Dina. Terus kemudian ada Nabi Ibrahim, itu usianya wakilah dikatakan 300 tahun. Lah ini, makanya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana umatku dengan usia yang sangat pendek ini Engkau memberikan keistimewaan. Akhirnya diberikanlah malam Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu Kak Dinda. Berarti sangat rugi kalau seumpama kita tidak menghidupkan malam itu ya. Betul sekali, sangat rugi sekali. Sangat rugi. Toh kita juga belum tentu tahun depan dijumpakan dengan bulan Ramadan itu, kayak kata kuncinya di situ ya. Berarti kita harus ketika kita bertemu di malam Lailatul Qadar di Ramadan ini yang istimewa ini, ayolah kita menghidupkan malam itu. Menambah semangat ibadah kita untuk beribadah kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Ini gimana? Apa saja amalan-amalan yang dianjurkan untuk malam Lailatul Qadar itu? Baik, Kak Dinda, kalau kita mengingat malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa ya, istimewa ya. Maka kita itu dianjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Statusnya itu bukan wajib. Jadi kita beribadah atau menghidupkan malam Lailatul Qadar itu statusnya bukan wajib. Tapi dianjurkan, disunahkan. Lah sekarang amalan apa yang bisa kita isi untuk dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah kita bisa melakukan qiyamul lail. Banyak sekali seperti sholat taraweh, kemudian sholat witir, kemudian banyak sholat yang kita lakukan seperti sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, kemudian sholat tahajud di sepertiga malam. Kemudian kalau bulan Ramadan seperti ini, adat kebiasaan kita sebagai orang Islam itu biasanya tadarus Al-Quran, lakukan di malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian amalan apa lagi Pak Ustadz? Kita perbanyak istighfar kepada Allah, kita membaca doa kepada Allah. Ya. Kemudian kita perbanyak zikir. Nah itulah yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Untuk menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Gitu. Oke. Berarti sholat tarawih itu juga termasuk dalam qiyamul lail? Iya. Kalau di bulan Ramadan sholat tarawih itu adalah salah satu qiyamul lail. Jadi menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat. Tidak wajib ya Ustaz tapi ya? Tidak wajib. Tapi rugi besar loh. Rugi besar sekali saya ingatkan pada Sobat Unisba ini, pemirsa di rumah ini. Jadi rugi besar sekali kalau Lailatul Qadar itu Gusti Allah sudah memberikan keistimewaan kepada kita terus ada tidak memanfaatkannya. Gitu. Betapa cemburunya Allah pada kita. Wong awakmu wis tak kei kok awakmu enggak mau memanfaatkan. Gitu. Allah baik banget ya Ustaz berarti. Luar biasa kalau masalah baik itu enggak bisa dihitung. Enggak bisa diumpamakan sama sekali kebaikan Allah pada kita. Kira-kira seperti itu Kak Dinda. Oke Ustaz, kalau Lailatul Qadar pasti ada ciri-cirinya Kalau kita gimana sih cara kita untuk mengetahui bahwa itu tuh hari ini tuh udah malam Lailatul Qadar loh. Ciri fisik ataupun ciri apapun lah yang bisa. Yang jelas kalau kita bisa melihat sebetulnya ada dua Kak Dinda, ciri fisik dan ciri spiritual sebetulnya. Jadi ciri fisik yang sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, kemudian riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu biasanya diiringi oleh suasana yang begitu syahdu. Jadi kalau dalam tidak kondisi hujan ya Kak Dinda ya, kalau kita melihat langit itu Masya Allah langit itu cerahnya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan cahaya bulan itu seolah-olah menyelimuti daripada muka bumi ini. Kemudian daun-daun itu tidak ada yang bergerak sama sekali. Ya. Kemudian hewan-hewan pun sunyi, senyap, syahdu sekali. Misalkan kalau kita lihat keesokan harinya itu, kalau malamnya Lailatul Qadar,
Jadi keesokan harinya itu seolah-olah matahari itu bersinarnya tidak terlalu terik. Jadi kalau saya ibaratkan anginnya itu sepoi-sepoi, kemudian matahari itu cahayanya redup. Jadi kalau dinikmati itu enak sekali. Itu secara fisik ya. Iya. Kemudian secara spiritual. Kalau kita melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu seolah-olah kita itu menikmati ibadah yang kita lakukan. Khusyuk banget. Khusyuk Ustaz. banget, Masya Allah. Kalau orang itu menjumpai malam Lailatul Qadar, Kak Dinda, kita mau melakukan tadarus Al-Quran, sing biasane itu kita Angel. baca 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman yang meripat itu wis suwepet, Masya Allah. Tapi malam Lailatul Qadar itu tidak. Jadi secara spiritual ciri-cirinya adalah awake dhewe iki apa yang ibadah itu tambah-tambah semangatnya. Jadi terlebih-lebih untuk melakukan ibadah-ibadah seperti qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Quran dan seterusnya. Berarti bangun tidur kayak uwenteng ngoten. Enteng banget. Yang biasanya nggak bangun untuk sahur, untuk sholat aja tiba-tiba enteng dibangunkan banget. ngoten. Iya. Itulah istimewanya malam Lailatul Qadar. Secara spiritual memang Saya seperti spiritualnya itu. gitu. Seolah-olah kita itu dekat banget dengan Allah gitu loh. Oke. Dekat banget dengan Allah. Berarti saya biasanya nggak semangat buat tadarus, nggak semangat buat raweh, itu tiba-tiba tergugah gitu. Betul. Mungkin kita nganggapnya gini, Bagaimana? ki arek iku kok biasa nih nggak moro-moro Nah. seneng moro-moro ibadahnya Moro-moro kok iktikaf Nggih. di masjid baca Quran qiyamul dia lail. moro-moro tiba-tiba anaknya kok pendiam. Nah, itulah enaknya kalau kita itu dapat hidayah dari Allah loh Kak Dina. iya, Tapi nggih. pangapunten, banyak juga loh di antara kita itu ngapunten wis gak peduli sama sekali bah Lailatul Qadar, bah wulan poso, seolah-olah itu ya nggak ada istimewanya sama sekali begitu loh. Nah makanya saya ingin mengetuk ini hati para pemirsa, hati para sobat Unisba di rumah ini, bagaimana caranya kita bisa memberikan perhatian lebih, bagaimana bisa kita meluangkan waktu lebih untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini gitu loh. Yeah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Iya. Itu kuncinya di situ. Udah sobat Unisba, harus semangat ya. Ini malam bentar lagi, malam 21, Betul. 23, 25, 29, Ya. 27 itu silahkan diingat-ingat, dicatat tanggalnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Coba rasakan Ya Allah. spiritualnya, ciri fisiknya ngerti Ya, nggih, Ustaz? betul. Ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nggih, Ustaz. Betul? Yeah. Nah Niki, saya juga penasaran sebenarnya. Nggih. Mengapa tanggal pasti Lailatul Qadar itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an? Oke, ini pertanyaan yang menarik Kak Dina. Nggih. Jadi di dalam Al-Quran pun tanggal pasti Lailatul Qadar juga tidak disebutkan. Bahkan Nabi Muhammad pun dalam hadis Nabi pun juga tidak disebutkan secara spesifik Lailatul Qadar itu terjadi pada malam apa. Nah, Iya. itulah pentingnya di situ Kak Dinda. Jadi kenapa Allah mensirkan, memisterikan sebetulnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam apa? Supaya kita itu kesane lek wong Jawa ngomong orang jaga nih. Jadi kalau sudah tahu malam Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 27 misalkan. Atau malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 23. Otomatis kalau kita itu sebagai orang-orang Islam yang pangapunten Ngikuti wajibnya semelok-melok lah. Intine ya gur melu elok-elok bawang, FOMO melu-melu FOMO Ramadan yo umume melu traweh. Itu jaga nih. Jadi kesannya mereka itu hanya beribadah yo hanya pada malam kuwi tok, pada malam 27 tok atau pada malam 23 tok. Padahal yang Allah inginkan itu tidak seperti itu. Ya diberikan keistimewaan 10 hari itu ya ayo kita hidupkan Silakan gitu loh. Silakan berlomba gitu loh. Padahal ada kitab Hasyiah Syafi'i, syarah dari kitab Tafsir Jalalain itu ada yang mengatakan dikatakan di situ bahwasanya kalau malam puasa itu dimulai hari ini, maka nanti malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tanggal ini. Ya kita bisa jadikan itu patokan. Tapi kalau saya katakan ini adalah ilmu titen. Jadi para ulama pengarang daripada Hasyiah Syafi'i syarah Tafsir Al-Jalalain itu adalah beliau mempunyai mulahadharah kalau kita katakan. Jadi maksudnya punya spiritualis yang luar biasa. Jadi beliau bisa merasakan malam Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal ini ketika puasanya mulai tanggal ini. Jadi bisa dikatakan itu juga sebagai ilmu titen juga gitu. Untuk niteni gitu ya. Ilmu titen untuk niteni kapan Lailatul Qadar itu datang atau terjadi pada tanggal apa. Tapi nggak semuanya bisa gitu ya Ustaz? Tidak bisa dipastikan. Bahkan Nabi Muhammad pun beliau juga tidak bertanya-tanya tidak bisa
memberi penjelasan secara spesifik Lailatul Qadar ki kapan dan Hanya bisa menjelaskan Betul. tanda-tanda dan ciri-cirinya supaya saja. kita tidak jaga. Nah, intinya seperti itu. Biar Oke. tetap semangat. Tetap ya, Ustaz. semangat, harus semangat. Oke. Tinggal berubah. 10 hari loh, Kak. Oh iya. Ramadan tinggal 10 hari. loh. Biasanya kalau kita tuh semangat di awal-awal Ustaz. Betul. Di 10 hari kayak ya soalnya apa ke masjid kan gitu. Iya. Udah. Malah ini mulai ini turun. kalau kita ikut FOMO ya sekarang Iya. ini di luar materi Lailatul Qadar lah. Iya. Kalau kita ikut FOMO. 5 hari pertama bulan Ramadan, orang semangat-semangatnya ini. Full masjid. Full masjid, terawih. full. Bahkan sampai di musola tempat mepet rumah Iya, saya itu, nggih. sampai halaman musola. Nggih. Full. Tapi kita lihat pertengahan, 10 hari pertengahan bulan Ramadan, mulai berkurang. Softnya mulai agak maju. 10 hari ini nih tantangan ini. Ibadahnya tetap semangat atau enggak? Iya. Tapi terkadang yang dalam pikiran kita itu, di masyarakat kita itu loh Kak Dinda, kayak emak-emak, ibu-ibu, udah bingung bagaimana ki urung tuku baju lebaran, urung tuku klambi, urung Alah, tuku duitnya belum jajan dan diisi. seterusnya. Nggih. Nggih. Dan apa namanya? Seperti bapak-bapak bingung juga, iki omah urung dicat, urung diresi dan seterusnya. Akhirnya apa? 10 hari malam terakhir bulan Ramadan ini malah Meninggalkan. kelendran kalau orang Jawa bilang itu. Malah nggak terurusi gitu. Iya, iya, iya. Oke. 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 Oke, berarti memang sengaja tidak diungkapkan gitu Ustaz. Nggih, nggih. Oke. Terus apa janji Allah bagi mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ustaz? Oke. Janji Allah bagi mereka yang melaksanakan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah mendapatkan ampunan. Ya, yang jelas adalah mendapatkan ampunan yang luar biasa. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah, Iya. ampunan itu akan didapatkan bagi mereka-mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qadar. Kira-kira seperti itu, Kak Dinda. Berarti pasti diampuni ya Ustaz? Oke, insya Allah diampuni. Kecuali dosa syirik loh ya. Kalau syirik iya, Allah iya. itu luar biasa. Kalau syirik tidak ada ampunan bagi mereka yang melakukan syirik. Dosa yang tidak diampuni Allah Ustaz. Betul. Kenapa Mawan? Dosa syirik itu yang paling utama. Jadi Yang dikutukan Allah. satu betul itu yang tidak akan diampuni. Oke. Gitu. Oke, berarti selama kita yakin, selama kita niat untuk menjemput Lailatul Qadar itu, Betul. selama kita meminta untuk dimaafkan, insya Allah dimaafkan gitu Ustaz. Betul. Selama kita Itulah yakin istimewanya ya. Nggih, nggih. Makanya penting banget ya malam Lailatul Qadar, makanya nggak usah kita itu terkadang nggak usah terlalu disibukkan oleh kepentingan-kepentingan yang ya memang itu penting kita lakukan. Misalkan mempersiapkan lebaran dan seterusnya. Tapi iya. ingat ada sesuatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Gitu Kak Dinda. Ingat ya Sobat Unisba, selaku muslim-muslimah gitu Betul. Ustaz. Betul. Ini kudu dicatat bahwa Lailatul Qadar itu sangatlah istimewa sekali. Jadi sekali. manfaatkan itu. Betul. Oke, perbedaan antara Lailatul Qadar dengan malam-malam Ramadan lainnya. Oke. Kan Ramadan pasti utama ya Ustaz. Oke. Pasti pahalanya dilipat gandakan. Oke. Kak Dinda, sebetulnya kuncinya sudah saya sampaikan di awal. Jadi istimewanya kalau malam Lailatul Qadar dengan malam-malam di bulan puasa lainnya. Jadi satu, kita ibadah dihitung dilipat gandakan. Dua, kita ibadah di malam itu seolah-olah kita ibadah selama 83 tahun. 83 tahun 1000 bulan. Terus yang kemudian yang ketiga Kak Dinda, di malam Lailatul Qadar itu adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ini bedanya. Loh, Pak Ustadz, bukan menuzul Quran. Bukan. Ini bedanya di sini. Loh, kalau nuzulul Quran itu terus bagaimana? Iya, Nah, gitu. iya, Pertanyaannya iya, bagaimana? iya. Nah, ini. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya pertama Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud. Kemudian turun ke Baitul Izzah. Di langit pertamanya manusia namanya Baitul Izzah. Kemudian pada malam 17 Ramadan yang kita kenal sebagai Nuzulul Quran, itu adalah diturunkannya Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau secara berangsur-angsur ya. Berkala, tidak sakal sekaligus diturunkan, tidak. Maka kalau ada orang yang bertanya bedane Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar itu ya di situ itu tadi. Kalau Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langitnya manusia ini. Kemudian kalau malam 17 Ramadan turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad yang dibawa oleh melalui malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir. Itu bedanya di situ itu. Makanya kok bingung kadang itu loh. Lah katanya Al-Qur'an turun pertama kali di malam 17 Ramadan. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu loh. Tapi ini kok Lailatul Qadar kok ada ayat Al-Qur'an turun
bagaimana penjelasannya seperti itu Oh, tadi. Oke, Kurang siap. lebih seperti itu Kak Dinda. Berarti kayak kalau di tadi guys tuh kayak gini ya Ustaz. Iya. Yang tanggal yang Lailatul Qadar itu dari awal yang atas dari awal. Iya, dari Lauhul Mahfud, Lauhul Baitul Mahfud, Izzah. Baitul Izzah. Ya, Terus kemudian ini yang Nuzulul Qur'annya. Nuzulul Qur'annya. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Nabi melalui Muhammad. malaikat Jibril. Oke. Kira-kira Baru, begitu. baru tahu saya. Saya Itu juga lah baru pentingnya kalau kita itu menambah literasi, menambah Iya. referensi tentang wawasan keislaman kita itu memang seperti itu. tahu. Masih harus belajar nih. Bi. Semuanya harus belajar ya Ustaz. Oke, siapa saja yang bisa mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar? Oke, Kak Dinda, Oke. saya sampaikan, tidak ada siapa yang khusus mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak ada keterangan. Maka bisa kita simpulkan adalah siapapun bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, tapi dengan syarat hidupkan malam itu. Hidupkan malam. Kita ibadah pada malam itu. Kita qiyamul lail pada malam itu. Kita darusan, kita iktikaf, kita zikir, kita wirid pada malam itu. Siapapun bisa mendapatkannya asal kita hidupkan. Oke. Jangan sampai kita seolah-olah malam Lailatul Qadar itu tidak ada istimewanya. Jangan sampai seperti itu. Oke, Gitu. alhamdulillah. Intinya seperti itu. Oke. Semoga kita dimasukkan dalam golongan Amin. orang yang Amin. masih Amin. menghidupkan itu ya Ustaz. Amin, amin. Oke, amin. Oke, ini kayaknya the last question nih Ustaz sebelum Ya. quotes nanti ya. Ya, ya. Apa ibadah yang bisa dilakukan bagi mereka yang sedang berhalangan, terutama muslimah sih Ustaz? Oke. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ini ya. Ya. Karena memang puasa saja bagi seorang muslimah yang sedang haid itu kan tidak boleh, Iya. dilarang, bahkan hukumnya haram. Lalu ibadah apa saja yang bisa dilakukan di Untuk malam Lailatul menghidupkan- Qadar untuk menghidupkannya bagi wanita-wanita muslimah yang sedang halangan ini? Banyak sebetulnya Kak Dinda. Karena sholat juga tidak boleh. Iya. Baca Quran, megang boleh. mushaf tidak boleh. Apa yang bisa dilakukan? Satu, berzikir. Selain menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, memperbanyak sodakoh. Nah ini perlu ini. Memperbanyak sodakoh ini juga salah satu bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar bagi wanita-wanita muslimah yang sedang haid. Jadi kalau kita berbicara masalah ibadah itu tidak melulu tentang sholat, Iya. tidak melulu tentang deres Quran, tidak melulu tentang iktikaf dan Iya. seterusnya. Karena iktikaf pun wanita yang haid juga tidak Nggak dibolehkan. boleh. Masuk masjid aja nggak boleh, Lah ya, Ustaz. muktu fil masjid itu Iya. tidak boleh bagi orang yang haid. Maka sedekah, Iya. maka berzikir gitu. Amalan-amalan yang sekiranya bisa dia lakukan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Oke. Begitu Kak Dinda. Sedekah itu bukan berarti harus uang ya Ustaz. Tidak melulu harus dengan uang. Oke. Misalkan menghidupkan malam Lailatul Qadar misalnya dia punyanya apa di rumah? Oh, punyanya gorengan Pak Ustadz. Kasih di masjid untuk orang-orang yang darus. Nah, dia punyanya tenaga Pak Ustadz. Ya, ewang-ewang lah apalah. Masjid. Nyapu neng emperi masjid apa-apa itu kan juga boleh. Oh, iya, Ustaz. Jadi tidak melulu tentang uang, karena kalau sedekah itu tidak melulu tentang materi itu Kak Oke, Dinda. siap. Oke. Kewajiban seorang muslimah, Betul. muslimah ya Ustaz ya? Betul. Umat muslim Umat harus muslim. sedekah. Betul. Oke Ustaz. Oke, mungkin itu sudah pertanyaan terakhir. Oh, ya. gitu. Nggak kerasa sih kita udah nggak tahu udah berapa lama saking Iya. asiknya ngobrol ya Betul, Ustaz iya, ya membahas iya, keistimewaan malam Lailatul Qadar ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita menutup ya, sebelum kita mengakhiri video ini, podcast ini, mungkin bisa disampaikan sedikit Ustaz, quotes of the day untuk Sobat Unisba. Oke, Kak Dinda dan para pemirsa Sobat Unisba yang ada di rumah, sebelum saya menutup sesi kali ini, saya ingin memberikan sebuah quote yang mungkin bisa memotivasi kita ya. Kalau sekelas bulan Ramadan saja tidak bisa merubah akhlak dan juga perilaku kita, maka sekeras apa hati yang kita miliki, maka lunakkan dan lembutkan hatimu dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, keren sekali. Baik, ya. Terima kasih. Sangat menampar sih. Ya. Sekelas bulan Ramadan aja itu tidak bisa menampar kita. Ya. Sekeras apa Hati kita, ya Allah, betul. Astagfirullahaladzim. Kita sebagai muslim ya Allah harus tetap ingat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggih Ustaz, terima kasih nggih quotes-nya. Sama-sama, Sudah Kak untuk Dinda. saya dan juga Nggih. teman-teman semuanya. Siap, nggih. Semoga teman semuanya Sobat Unisba nanti juga bisa melunakkan hatinya gitu. Amin, amin. Terutama dengan menghidupkan malam Lailatul Nah Qadar. itu,
terutama itu ya. Semoga nanti bisa mengikuti malam Lailatul Qadar, bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan saya pun juga begitu, Ustaz. Mohon doanya Amin. ya, Amin. kita Amin. semuanya. Untuk kita semuanya doanya. Untuk kita semuanya. Oke. Oke, Ustaz, syukron kathiran karena telah menyempatkan waktu untuk hadir pada Sama-sama, podcast Kak kali ini Dinda. untuk membagikan ilmunya yang bermanfaat ini kepada kami dan juga teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Nggih. Oke, langsung saja kita tutup ya. Bagi Sobat Unisba, jika tidak ingin ketinggalan info, jangan lupa untuk stay tune di podcast Unisba yang menarik, inovatif, dan juga menginspirasi. Ya Ustaz? Betul. Saya Dinda Aulia Harisma. Saya Ustadz Haikal Ma'ruf. Terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.